Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mereview mobil Vios tahun 2003 tipe G. Dan ini mobil bukan ekstaksi ya, bukan versi limo, tapi ini Vios tipe G yang pemakaian pribadi. Mobil ini plat DK, tahun platnya tahun 2029 bulan 11. Jadi ini tergolong ya baru untuk platnya. Kemudian ini mobilnya istimewa karena kondisinya masih bagus, eksteriornya masih bagus, interior juga terawat, mesinnya juga terawat, halus. Kemudian kaki-kakinya juga terawat juga. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk bagian depan, kap mesin, bumper, lampu-lampu ini terlihat rawat ya. Jadi tidak ada bekas laka di sini bagian depan. Dan ini memang mobilnya selama dipakai belum pernah kecelakaan ya. Semoga aja tidak akan pernah kecelakaan. Ini lampunya asli ya. Lampunya asli walaupun sudah agak menguning. Kemudian grillnya ini ada grill custom aja, grill yang sudah gantian. Kemudian fog lampnya masih asli. Dan di sini ada tambahan lampu merek Pro 7 untuk menambah pencahayaan ketika malam hari. Oke, kita beralih di bagian samping. Nah, di bagian samping ini untuk velgnya sudah bukan orisinalnya Vios ya. Ini sudah gantian, tapi ini desainnya cukup bagus. Kemudian untuk bannya, semua keempat bannya kondisinya masih tebal, cukup aman lah untuk beberapa tahun kemudian. Dan untuk cakramnya, kampas cakramnya ini masih cukup tebal. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang dari mobil ini. Ya, di sini sudah ada spoiler yang cukup minimalis agar terlihat sporty. Dan di sini juga ada emblem tipe G 1,5 liter. Ini menandakan bahwa ini adalah mobil Vios, bukan mobil limo atau Vios ekstaksi. Oke, sekarang kita lihat bagian bagasi. Untuk bagian jendela, di setiap sisinya sudah ada talang airnya ya. Talang airnya ini cukup ya futuristik, modelnya model yang minimalis. Kita coba untuk lihat pintunya. Untuk pintunya ini door trimnya orisinilnya, jadi ada blue through-nya seperti ini. Kemudian ada central lock-nya, dan untuk central lock untuk power window-nya ini berfungsi semua. Kemudian kita coba lihat ya, masih bagus semua ya. Nutnya rapi, tidak ada bekas laka. Oke, sekarang kita lihat untuk pintu penumpang sebelah kanan. Ini door trimnya masih aslinya. Ini bagus semua, terawat ya. Kita pindah ke bagian pintu sebelah kiri. Pintu belakang sebelah kiri. Masih bagus semua. Door trimnya masih rapi. Ini juga berfungsi dengan baik.
seperti inilah Vios tipe G tahun 2003 yang saya miliki. Kemudian untuk spion di kedua sisinya kanan dan kiri sudah ditambahi spion kecil untuk menambah visibilitas untuk bagian bawah atau bagian lainnya sesuai dengan keinginan. Oke, sekarang kita lihat bagian bagasi. Kita buka bagasinya. Kita lihat dulu untuk pintu bagasinya, semuanya terlihat rapi ya, hanya ada keropos sedikit aja, tidak ada bekas laka di sini. Ini seperti rapi ya, belum pernah ada kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian di sini bagasinya luas. Kemudian di sini ada perlengkapan untuk dongkrak untuk mengganti ban. Kemudian di sini ada ban serepnya. Kemudian ini bagian alasnya bagasi terlihat masih orisinil, dan alas-alasnya atau lantai-lantai mobil ini masih terawat, tidak ada yang keropos. Bahkan sponnya pun masih ada. Ini ada perlengkapannya. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat bagian interior. Ya, interior di mobil Vios ini untuk joknya sudah di custom ya, sudah dibaluti oleh kulit jok yang warna hitam dan merah ini, terlihat sporty. Dan untuk kalian ketahui, ini jok aslinya masih ada, jadi ini hanya dibungkus saja. Jadi kalau ini jok hitamnya ini dilepas, maka akan ada jok aslinya. Tapi untuk bagian belakang jok aslinya sudah tidak ada ya. Kita lihat untuk bagian interior, kita lihat dashboardnya, kita nyalakan. Ya, di situ untuk speedometernya digital ya, digital, indikator bensin, RPM. Kemudian untuk tripnya, odometernya seperti itu, sudah 186.000 km. Kemudian untuk head unitnya sudah diganti dengan head unit model touchscreen. Dan untuk audionya ini cukup bagus, masih orisinil semua. Tapi tidak boleh. Kemudian untuk AC-nya ini cukup dingin. Kemudian untuk setirnya ini masih terawat ya. Ini teksturnya masih terlihat bagus. Cuma ini chrome-nya sudah mulai pudar. Kemudian untuk tuas persneleng ini masih rigid, masih enak banget, nggak goyang-goyang atau kendor. Tuas rem tangan juga masih rigid. Oke, coba kita nyalakan. Nah, ini mobil sudah 20 tahun lebih, tapi untuk kondisi mesinnya cukup halus, cukup terawat dan bandel banget. Ini adalah mesin 1NZ FE yang sudah terkenal untuk kebandelannya, kehandalannya, mudah banget untuk perawatannya, dan suku cadangnya banyak banget di bengkel dimanapun, insya Allah ada.
Coba kita gas dulu seperti itu. Kita tutup pintunya, AC-nya kita nyalakan. Level 1, level 2, level 3, dan paling keras. Ini terasa banget ya. Jadi AC-nya cukup bagus, cukup dingin. Kemudian di sini power window-nya berfungsi dengan baik. Bagian depan, kanan, kiri, belakang, kiri, belakang, kanan berfungsi dengan baik. Kemudian central lock-nya berfungsi dengan baik untuk semua pintu, dan ini untuk lock power window-nya ini juga berfungsi. Dan di sini sudah ada untuk tombol menyalakan lampu tambahan yang tadi, dan ini ada untuk electric mirror-nya untuk mengatur spionnya. Kita coba ya untuk sebelah kanan. Nah, berfungsi ya, kanan, kiri, atas, bawah berfungsi dengan baik. Kita coba yang sebelah kiri. Kanan kirinya, atas, bawah berfungsi dengan baik. Oke, kita matikan dulu, kita lihat bagian mesin. Nah, ini mesin dari Vios tipe G tahun 2003. Kita lihat dulu kap mesinnya, kondisinya masih bagus, masih terawat ya, tidak ada bekas laka sama sekali. Dan ini mesinnya kering, hanya ada debu-debu yang sudah lama tidak pernah dibersihkan aja. Kita coba nyalakan. Ini kondisi AC menyala, mesinnya seperti ini. Silakan didengarkan bunyinya. Ini cukup halus untuk mesin tahun 2003, sudah 20 tahun lebih. Pemakaian 186.000 km, mesinnya masih tergolong halus. Kalau Vios Limo itu bisa lebih dari 200 km atau bahkan bisa menyentuh 500 km, dan itu mesinnya pasti jauh beda banget dengan yang kondisinya Vios yang ini. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk jalan. Rasakan bagaimana getaran-getaran atau goyangan di Vios ini. Nah, ini sudah masuk di jalan paving, cukup kedap ya, jadi kaki-kakinya tidak gluduk-gluduk gitu. Ini ada polisi tidur. Oke, mulus banget. Ini transmisinya manual, sangat enak, koplingnya mantep ya, jadi tidak terlalu cetek. Jadi koplingnya itu bisa dalam dan bisa diurut seperti itu, nyaman banget. Dan remnya juga bisa diurut, jadi nggak langsung pakem kayak gitu. Jadi nyaman untuk berkendara. Oke, kita akan putar
kita bawa mobilnya ke Surabaya, rute Jember Surabaya PP, membawa 3 penumpang. Jadinya ada 4 orang di dalam mobil sama sopir ya. Ini nyaman banget, anteng, antep, nggak bikin pegel, nggak bikin capek. Bahkan penumpangnya itu merasa nyaman ketika saya bawa mobil ini, karena ya alhamdulillah untuk mesinnya, transmisinya lembut, nggak nyendal-nyendal, kemudian kaki-kakinya juga nggak gluduk-gluduk, nyaman banget pokoknya. Oke, itulah untuk review Vios kali ini. Kita sudahi dulu ya. Untuk harganya, Vios ini kami buka harga 55 juta rupiah. Lokasi kami ada di Jember, di Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Tegal Besar, Perumahan Taman Gading. Apabila ada yang ingin meminang mobil ini, silahkan hubungi kami di 085 204 984 231. Oke, kita minggir dulu. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.